Shalom, selamat pagi semuanya. Mari kita bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Bapa dalam surga, lewat Putra-Mu yang terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Terima kasih buat pemeliharaan Tuhan dan pimpinan Tuhan, buat kami semua anak-anak Kudus Putra Roh Kudus. Dan pagi ini kami mau naikkan pujian syukur kami Tuhan, karena Engkau sudah memelihara hidup kami Tuhan. Kuduskan dan sucikan kami Tuhan, agar kami layak di hadapan-Mu Tuhan, dan pujian kami berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, urapi semua anak-anak-Mu Tuhan dengan Roh Kudus-Mu. Biarlah damai sejahtera dan sukacita Tuhan turun atas kami semua. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom umat pemenang Tuhan. Shalom. Allah kita hidup, dia bangkit dan dia di atas surga untuk mempersiapkan tempat bagi saudara dan saya. Ini adalah hari yang ke-10 Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya, dan Tuhan dan kita mau dan Tuhan mencurahkan Roh Kudus-Nya untuk kita. Dan ini adalah momen yang terbaik bagi kita untuk mempersiapkan pujian dan penyembahan bagi nama Tuhan.
Pagi hari ini kami bersyukur penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Engkau membawa kami masuk ke dalam rumah-Mu untuk mempersembahkan korban pujian yang terbaik, sebab Engkau sudah melakukan yang terbaik di dalam hidup kami, Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Ayahkan setiap kami, roh tubuh jiwa kami dan pikiran kami, sehingga semua yang kami persembahkan untuk menyenangkan dan menjadi rupa yang wangi di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bahwa kami masuk dalam hadirat-Mu. Kami boleh berjumpa dan bertemu dengan Tuhan secara pribadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami siap Tuhan untuk memberikan korban persembahan yang terbaik di dalam nama Tuhan Yesus yang siap berkata amin.
Pujiannya mengatakan kami terima kuasa-Mu Tuhan ya. Berapa banyak yang mau mempersembahkan pujian yang terbaik pada Tuhan hari ini, boleh tepuk tangan. Persembahkan yang terbaik untuk Tuhan ya. Kami pujian. Tuhanlah adalah kekuatan. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita ya. Kita akan mempersilakan duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita. Biar kita boleh mengejar hadirnya Tuhan dalam hidup kita. Kita boleh mengucap syukur atas segala kebaikan Tuhan yang sudah kita terima sepanjang hari ini. Itu rinduku.
ditebus Tuhan, dan harganya telah lunas dibayar. Biar kami mau mengejar Tuhan hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan karena Engkau telah hadirkan kami Bapak. Bila segala pujian hormat kami Tuhan yang sudah kami naikkan Tuhan, Kau terima suatu yang berubah. Jadi kami Tuhan, kami mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Pakai kami semua Tuhan, ya Roh Kudus berbicara Tuhan. Bukan akal dan gagah kami Tuhan, tapi kami perlu berlaku pada kami ini Tuhan, supaya kami boleh mengerti Tuhan kebenaran firman. Terima kasih Tuhan. Biar Tuhan kami siap mendengar firman Tuhan berbicara pada pagi hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami siap mendengar firman-Mu yang percaya dengan amin. Lalu Bapak Saudara, ambil saya kesihan hari ini, capek banget. Biasa bapak rumah tangga ya, walaupun jadi bapak ya, kemarin ada sempat nyuci nggak banyak sih. Saudara saya izin nama Tuhan ya. Dan tadi saya pikir semalam saya pikir saya minggu ke-5 tadi dapat notif dari Bapak Guangin hari ini ya. Jadi nggak apa buat Tuhan, kita harus selalu siap ya. Izin nama Tuhan ya, maaf tadi ada sempat terlambat. Saudara, tadi kita sudah mendengar banyak sekali puji-pujian ya. Renungan firman Tuhan yang saya bawakan ini saya sudah sampaikan juga di YouTube ya semalam, mengenai identitas kita di dalam Tuhan ya. Panggilan kita, saya katakan pada anak-anak, kalian datang itu mau cari siapa gitu, mau ngapain, datang malam-malam ibadah. Ya saya nggak tanya, maksudnya saya cuma letakkan kata-kata ya. Kalau cuma tujuannya buat ketemu satu sama lain, itu saya siap banget ya, sangat disayangkan gitu. Tujuannya apa? Temanya kemarin saya bawakan itu menyadari identitas kita dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi menyadari identitas ya. Ini saya ambil dari beberapa bacaan ya. Ada beberapa juga yang saya tambahkan. Ya. Saya bilang sama anak-anak ini agak berat, tapi kalian dengarkan dulu ya. Karena pengalaman saya dulu waktu untuk Tuhan, saya tahu sering banyak diajak yuk terima di gereja, terima Tuhan, baptis ya. Nah ini kebetulan kita mau peringati hari ini ya, pencurahan Roh Kudus ya. Belum pas ya. Berbicara mengenai identitas ya, sangat penting. Kenapa? Ya saya katakan sama kita semua ya, sama anak-anak juga semalam, kalau kita mau pergi ke suatu negara, kalau punya paspor tuh kan harus masuk ya. Bahkan kalian sempat ngobrol ya, kalau dari Riau ke mana Batam ya, itu bukan dengan kurang aja ya, benar ini pernah ke Singapura sih? Belum? Ya, salah ya, ternyata katanya ada jalan tikusnya gitu. Ada jalan tikusnya. Tapi saya bilang kalau nanti ketahuan sama aparat hukum di sana gimana? Ya pasti ditangkap ya, dideportasi ya. Karena nggak ada identitas yang jelas ya. Butuh paspor ternyata ya, dari Rio menyeberang itu masuk ke negara orang lain itu butuh paspor. Nah begitu juga kita ya sebagai anak Tuhan. Saya katakan tujuannya dibaptis itu memang benar menerima Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat hidup, terus hidupnya kekal ya, terus masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, kita perlu identitas ini. Tapi hal yang dasar yang ternyata kalau anak-anak bilangnya kayak lahir baru ya, dari baru ya. Kemarin saya juga bukan manusia baru atau ciptaan baru ya, identitas kita di dalam Tuhan. Dasarnya itu belum dibagikan ya. Saya percaya di sini semua udah dibaptis ya. Apa ada yang belum? Wajib ya. Kenapa?
Karena dari pengalaman saya sendiri, ya, saya ceritakan ya, pribadi. Waktu saya doa di kamar, ya, tiba-tiba suasananya terangkat. Ya, saya sangat takut. Saya percaya itu Tuhan hadir, hadirat Tuhan. Dan saya bilang, Tuhan nanti dulu. Tuhan nanti dulu. Maksudnya jangan ngomong apa, nanti dulu. Ya. Tuhan bisa ngomong gitu, ya langsung. Ya. Tuhan nggak memaksa gitu. Yang mau mengikuti, tadi lagunya apa? Mengikuti hadirat Tuhan. Ya Tuhan nggak maksa. Ya. Tapi buat saya itu sangat saya menyesal. Ya. Kenapa? Walaupun sudah dibaptis setelah baru itu kira-kira setelah habis dibaptis ya di Bali Baru, ya, saya nyanyi di rumah, kucingnya aja juga masih yang dari Kokartu, maksud aku ini CFD itu ya. Dan nyanyinya juga nggak tahu ya, pokoknya uji-uji di batuan itu. Nah, sangat disayangkan ya, karena dari pengalaman masa kecil SD ya, terus ya itu juga banyak waktu SD itu diajakin terus baptis segala macam ya, KPR, SMA, Sedejak, ya. Bahkan ada pengalaman pribadi ketemu hadirat Tuhan juga di sana ya, tiba-tiba suasana hening, udah dalam keadaan ramai ya, terus kaget karena ada daun jatuh gitu ya, terbuka suara orang berdoa rame-rame di belakang gitu. Itu saya sangat sayangkan ya, karena dibangunnya mungkin baptis mungkin ya ada penataran setelahnya ada penatarannya yang mau dibaptis, tapi masih belum menyentuh ya. Makanya saya sangat kehilangan momen ketika menyembah Tuhan itu, saya nggak lebih dalam lagi ya, tapi nggak ya. Melalui renungan ini saya juga dikuatkan, dihiburkan gitu. Ya, kita membaca di dalam Yohanes 8 ayat 31 dan 36. Bisa ada yang buat bacaan Pak Roti? Bacaan hari ini Yohanes 8 31 36 ya. Yohanes 8 ayat 31 sampai 38. 36. Demikian firman Tuhan. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jawab mereka, kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka? Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa. Dan hamba tidak tetap tinggal dalam rumah, tetapi anak tetap tinggal dalam rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Rema hari ini di ayat 33 itu. Sorry, 32. Ini yang kita mau drill ya, mau kita pelajari ya. Sama-sama saya juga mempelajari. Yohanes 8 ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memberkati kamu. Ini basic dasarnya. Kita tahu nabi-nabi, para rasul itu menyampaikan tentang Allah Bapa ya. Rasul-rasul menyampaikan tentang Yesus Kristus ya. Petrus dikatakan membangun dasar ya. Dia dikatakan berkala ya. Rasul-rasul sudah membangun ya, dasar untuk berdirinya sebuah bangunan ya. Bangunan itu siapa? Kita saat ini ya. Yohanes 8:32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Mengetahui kebenaran ya. Pertanyaannya apakah kebenaran itu? Pada saat zaman Tuhan Yesus dia ditangkap ya, mau disalibkan ya. Ini ada pertanyaan juga dari Pilatus ya, orang Romawi. Dia katakan apa kebenaran itu? Ya, kita membaca Yohanes
18:37, 38 ya, 38A. Bisa dikontrol juga. Yohanes 18 ayat 37 sampai 38a. Maka kata Pilatus kepadanya, "Jadi engkau adalah raja?" Jawab Yesus, "Engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengar suaraku." Mendengar suara Tuhan. Kata Pilatus kepadanya, "Apakah kebenaran itu?" Ya, Pilatus udah bertemu Tuhan Yesus masih belum mengerti bagaimana dengan kita ya. Ya memang bertemunya singkat ya, pas di persidangan. Ya, padahal Tuhan Yesus menyatakan dia di tadi bahwa dia akan memerdekakan. Ya. Apakah kebenaran itu? Ya, oleh pesan pencarian kebenaran bukan hal yang membingungkan dari orang, tetapi kebenaran merupakan hal yang terbaik di dalam dunia. Anehnya kita sering bersikap ambivalen terhadap kebenaran. Nah ini kan kalau disampaikan dia ambivalen, ada yang ngerti nggak ya? Saya juga nggak ngerti, saya cari lagi di kamus besar bahasa Indonesia. Ambivalensi adalah sikap emosi terhadap seseorang yang menyangkut sikap dan perasaan bertentangan yang berlangsung secara silih berganti atau bersamaan dalam waktu yang sama, yaitu seperti perasaan benci tapi cinta, cinta tapi benci. Ya, ini saya ngalamin gitu. Percintaannya sudah lewat. Cinta sama saya memang berat. Benci tapi cinta, benar loh. Yang saya bilang, saya lagi main gitar. Kita kejar kebenarannya itu. Kita cari hadirat Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang, Tuhan, nanti dulu saya takut. Ya, saya takut untuk saya dibangun Tuhan. Mau jadi apa? Ya, sesuatu. Tapi saya tolak. Ya, sebenarnya saya tolak. Tuh nanti jangan sekarang. Padahal cinta mulai. Ini ambivalensi. Anehnya ya, kita sering suka ambivalensi terhadap kebenaran. Menolak kebenaran. Tuhan nanti dulu. Ya, kita tahu di Kejadian, ya, manusia jatuh ke dalam dosa. Manusia sudah dihukum, terikat, ya, terikat oleh dosa. Makanya Tuhan datang, ini kebenarannya. Tuhan datang, Dia mau membebaskan kita, ya, melepaskan kita, menolong kita, ya, membawa masuk kembali kepada rumah Bapa, ya, ke dalam kerajaannya. Saya bilang coming home, ya, itu lagunya. Saya nggak tahu yang bikin anak Tuhan kan ya, nanti mesti cari ya. Kembali seperti anak yang terhilang, ya. Tapi ambivalensinya ini, ya, benci tapi cintanya itu, atau cinta tapi benci sering terjadi. Ya. Sekarang masih saya cinta Tuhan, tapi saya benci bintang-bintangmu, bukan benci sih. Nanti dulu saya mengabaikan, ya, ajaran-ajaran Tuhan. Jadi ini basicnya. Jadi waktu nabi-nabi membangun dasar, ya, Tuhan Yesus itu kan dasar dari segala sesuatunya. Tapi Rasul dan Nabi itu membangun. Ya, saya belum membangun. Rumah itu di mana ada fondasi. Ya, baru nanti ada bata-bata yang disusun rapi kata Tuhan, ya, ada adanya juga. Ya. Kitab ini sebagai bata-bata dengan Tuhan. Ya. Kalau nggak mau bata itu akan dibuang. Ada ya ini. Tuhan Yesus itu tukang kayu, tapi nanti bangunanku, ya, maka dibawa bermawan seperti itu. Kita mencari-cari kebenaran, namun kita takut terhadapnya. Di satu sisi kita ingin mengejar kebenaran, maka kebenaran itu membawa kita. Di sisi yang lain kita melawan, kita kebenaran itu mulai membawa kita ke tempat atau jalan menolak. Misalnya, kita menolak, nggak mau.
Di zaman modern ya saat ini itu terjadi di akhir abad ke-20, kita masuk abad 21 ya. Namanya pasca modernisasi. Ini saya ambil dari beberapa bacaan juga di Google ya. Ini ada perasaan interpretasi skeptik. Maksudnya ilmiah ya. Saya juga nggak ngerti ini, tapi saya cari ya. Interpretasi skeptik itu artinya sikap ragu terhadap sesuatu. Ya. Ini orang-orang pasca modernisme ya. Dimulai di abad ke-21. Kenapa? Mereka menginginkan hal-hal yang berbau teknologi, ya, budaya, semua yang berasal dari diri, dari kebenaran manusia itu sendiri. Ya. Gerakan abad akhir ke-20 dalam bidang seni, yang banyak seni, arsitektur, kritik. Ini arsitektur juga sekarang ini orang bikin sampai Amerika, ya. Ada beberapa negara, 3 negara, sampai ke Mars, ya, teknologisnya. Jadi Tuhannya adalah teknologi. Berarti Tuhan mengatakan di dalam Yesaya 40 ayat 8, Yesaya 40 ayat 8, ya. Bapak Robi, Pak, bisa dibantu ya Pak, ini Bapak Robi. Yesaya 40 ayat 8. Rumput menjadi kering, bunga menjadi layu, tetapi firman Allah kita tetap untuk selama-lamanya. Firman Allah tetap kita untuk selama-lamanya. Matius 24 ayat 35. Matius 24 ayat 35. Langit dan bumi akan berlalu, tapi perkataanku tidak akan berlalu. Ya. Artinya firman Allah itu absolut. Dia objektivitas, maksudnya kekal, absolut, mutlak. Ya. Kalau orang modern ya, kalau orang mungkin Amerika, Inggris ya, makanya nggak heran kalau dikatakan di sana gereja kosong, nggak semua ya, mungkin jumlahnya mungkin berapa puluh persennya gitu. Ya. Menyatakan bahwa ide tentang kebenaran ya absolut harus ditinggalkan. Ya. Bagi orang-orang modern ya, ahli-ahli mungkin ilmuwan, ide tentang kebenaran itu udah ya. Mereka menyangka bahwa ada kebenaran objektif, absolut dan universal. Makanya kalau film-film sekarang hero-hero itu ya ada alam multi universal. Seperti apa tuh film The Flash ya. Oh saya ngikutinnya pusing kan dunia ke-6, saya datang dari dunia ke-8, dunia paralel ya. Terakhir film Avengers juga sama ya. Untuk memperbaiki masa lalu, wah hebat juga ya. Dia memperbaiki masa depan, mereka harus memperbaiki masa lalu. Multi universe. Ini udah pemikiran pas modern ya. Mereka menyangka ada kebenaran yang absolut. Dari kita baca firman Tuhan tidak akan melalui perkataannya. Absolut, nggak mau terima. Iya dan amin. Firman Tuhan itu kekal selama-lamanya. Ya. Pernyataan di atas adalah sangat terbesar ya terhadap kekristenan. Menurut mereka kebenaran itu sifatnya relatif. Wah, bahasa ini lagi. Bahasa relatif ya. Saya cari apa sih relatif? Relatif dong. Ya. Artinya itu kata dari kamus itu ya, kamus bahasa Indonesia tidak mutlak atau tidak seutuhnya dan tidak berupa objektif, dia subjektif gitu. Jadi kebenarannya menurut pandangan masing-masing aja gitu. A, B, C, D, E kan banyak, ya banyak. Ya, kebenaran masing-masing itu banyak sekali gitu. Ya. Tidak kamu ada. Pernyataan Dewa salah seorang terbesar pada Kristennya. Para relativisme suka sekali menggunakan cerita tentang 6 orang buta dan gajah. Ini kayaknya udah pernah cerita nih Pak Dedi ya. Orang buta dan gajah di dia cerita dari ini. Pernah nggak ya? Belum pernah ya? Saya ceritain ya. 6 orang buta dan seekor gajah. Kayaknya pernah ya Pak. 6 orang buta menemukan seekor gajah. Karena mereka tidak bisa melihat, mereka tidak tahu bahwa itu gajah ya. Walaupun demikian, tiap-tiap orang ingin menunjukkan kehebatan ini. Orang buta ini mau menunjukkan kehebatan.
Ini orang pertama ya, dia mendekati ya. Ini kok ada berisik-berisik di depan kita apa sih ya? Geraknya kan berisik sekali dia. Dan saya coba saya dekati, dia pegang-pegang yang disentuh kakinya gitu. Nah, dia katakan, dia teriak, "Oh ya saya tahu, ini batang pohon, ya, batang pohon besar nih, ya. Tapi kok bunyi ya gitu? Wah kamu salah ya." Lagi datang nih yang kedua, dia memegang ekor gajah. Nggak mungkin itu batang pohon, gitu. Nggak mungkin. Ya. Tali, ini tali, ini pasti tali ya. Tali aja nih bisa bersuara. Ya. Wah, orang ketiga, yang orang ketiga dia ya, penasaran juga ya. Ah kalian salah, biasa yang periksa, ya apa-apa. Kasar, ini tembok kalian ngaco, nggak benar ya. Nah, orang keempat, kok ada angin deh, apa ya? Dia pegang, oh ini kipas, ya, dia kan ada kipas ya, kipas besar ini, ya. Nggak mungkin tembok, nggak mungkin, ngaco kalian. Nah, orang kelima, ya tadi ya. Keenam penasaran juga nih. Orang kelima sama keenam sama penasaran. Dia menyentuh belalainya, teriak, hati-hati, ini ular, hati-hati, jangan dekat. Ya, oh kamu ngaco, mana ular? Ya, yang keenam tuh menyentuh gadingnya, dia kata bukan, ini sebuah tombak. Satu benda yang sama, seekor gajah, ya. Tapi ada yang mengatakan itu ada batang pohon, tali, tembok, kipas, ular dan tombak. Akhirnya ada jari. Mereka mulai bertengkar ya, menganggap selain dirinya tidak ada yang menang. Salah, gue yang benar. Dia salah gitu. Dan memang kebiasaan mereka itu selalu lebih mudah menyalahkan orang lain ya. Ya gitu. Dulu saya punya pengalaman di dalam pekerjaan pun sama. Ya. Tapi puji nama Tuhan, saya bersyukur sekali ya. Tuhan memang baik ya. Nama Tuhan ya, Tuhan selalu memperhatikan kita ya, anak-anaknya ya. Dia memberikan pertolongan ya. Nah, karena yang mereka katakan adalah fakta, mereka salah sih? Enggak juga sih. Ya berdasarkan pengalaman pribadi. Tapi ada yang berhasil mengatakan bahwa itu gajah, nggak ada yang mengatakan itu gajah, namanya nggak. Ya. Jadi kegaduhan informasi ya sekarang ini ya, informasi itu sangat penting ya. Mengenai macam-macam lah ya. Ucapan dan perdebatan di sana sini kerap membingungkan, apalagi bila semua merasa paling benar. Tapi dari ceritanya kita belajar ya. Kita jangan cepat menyimpulkan sesuatu ya. Kalau belum tahu kebenaran nih, berarti kita ingat firman Tuhan, jangan menghakimi. Ya itu udah keluar. Tapi tidak apa-apa kalaupun itu berarti harus menunggu ya. Kendalikan diri karena pendapat kita tidak selalu benar dan pendapat orang lain tidak selalu salah ya. Karena bertengkar tidak akan menjadi keluar ya. Jadi untuk menggambarkan posisi mereka, padahal ilustrasi tersebut tidak berbicara apapun tentang kebenaran ya, balik lagi apa sesungguhnya kebenaran sejati itu. Mari kita mempelajari bersama-sama. Ya, bagi orang Kristen, hal ini bukan suatu pilihan, tetapi pernyataan iman. Yang tadi dikatakan kebenaran itu absolut, ya, bukan objektif, bukan subjektif, ya, bukan apa tadi relatif, ya, kadang-kadang tidak sepenuhnya. Kalau dari bahasa aslinya itu dari bahasa Ibrani emet dan bahasa Yunani altia. Ya. Kedua kata ini berarti kesetiaan dan kesesuaian terhadap fakta. Ya. Jadi kebenaran tentang Allah adalah ini ya yang saya garis bawahi ya. Allah itu benar kepada firman-Nya dan di dalam tindakannya dan sikapnya. Allah adalah benar dan setia. Itu kita datang ke sini karena kita mencari Allah yang benar, Allah yang setia. Ya. Kita mencari Dia. Kebenaran itu ialah Allah Bapa, Yesus, Roh Kudus, dialah kebenaran. Kita mau baca di Wahyu 3 ayat 14. Ini pernyataan. Wahyu 3 ayat 14. Kepada jemaat di Laodikia,
Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya. Yohanes 3 ayat 33. Yohanes 3 ayat 33. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Ya, masuk. Dan tuliskanlah kepada jemaat di Laodikia, inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah. Ya, ini koreksi saya kalau saya salah ya. Saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Allah, yang mula-mula diciptakan. Ya. Yesus, Tuhan Yesus, ya. Dia ada bersama Allah. Bahwa Allah adalah benar dari Yohanes 3 ayat 3. Dan ini penting. Ya, ini sendiri dibawakan Yohanes 14 ayat 6. Ini saya ajak anak-anak muda remaja untuk mau membuka dirinya, menerima Tuhan yang adalah kebenarannya dan jalannya. Bisa dibantu kita? Yohanes 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya, masuk. Yesus berkata kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Jadi kebenaran itu semakin jelas ya. Ada di dalam Tuhan Yesus. Ya. Yesus adalah kebenaran. Dia adalah jalan. Ya. Di dalam Yohanes 14 ayat 17 saya bacakan, yaitu Roh kebenaran. Ya. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Dia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Kalau saya beritahu lagi, bahkan sebelum kita ada di dalam rahim ibu kita ya, kita sudah ditentukan menjadi orang-orang pilihannya. Dasar ya, udah ditentukan ya. Enggak akan bisa kabur kemana-mana. Kalau udah ditutup kamu akan jadi anak Tuhan ya. Nggak akan bisa kabur ya. Mau lari kemana? Mau lari ke Jerman? Mau lari kemana? Ujung bumi ya. Kalau dari kakak Tuhan nggak bisa ya. Dunia tidak dapat menerima Dia. Ini yang orang-orang yang mungkin memang tidak terpilih mungkin ya, mungkin. Sebab dunia tidak memiliki Dia. Banyak sekali yang menolak Dia. Ya. Banyak yang menolak Dia. Banyak kalau kita lihat di internet itu. Siapa Yesus? Ya. Yohanes 15 ayat 2. Ya, saya bacakan di Pak. Nanti kita gantian ya Pak. Jikalau penghibur yang akan kutus dari Bapa datang, yaitu Roh kebenaran yang keluar dari Bapa, Dia akan bersaksi tentang Aku. Ketika penolong itu datang, yang akan Aku utus kepadamu dari Bapa, yaitu Roh kebenaran yang berasal dari Bapa, Dia akan bersaksi tentang Aku. Nah ini pada hari ini Roh Kudus. Tuhan sudah menjadikan ya, beberapa ribu tahun yang lalu ya, dan terjadi pencurahan Roh Kudus ya. Firman-Nya juga disebut kebenaran ya. Yohanes 17 ayat 17. Sebagian, kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Sucikanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Kuduskanlah mereka itu di dalam kebenaran, firman-Mu itulah kebenaran. Ya, jadi kuduskanlah mereka dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Ya, satu-satunya yang menyatakan itu kebenaran hanya ada di dalam firman Tuhan. Ya. Hanya di dalam firman Tuhan. Ya. Demi kebenaran Kristus ya, di dalam kita lihat 2 Korintus 10. Artinya kebenaran tentang Allah yang harus kita ketahui telah diungkapkan dalam Alkitab ya. Alkitab adalah wahyu Tuhan, perkataan Allah yang tidak mungkin salah. Sehingga kata Allah dan firman-Nya adalah benar, sesuai fakta, autentik, akurat, dapat dipercaya, dan bertentangan dengan kesalahan, tidak ada kesalahan. Ya. Tuhan menghendaki karena manusia mengetahui
kebenaran itu ya Bapa. Ya. Jadi kalau kita datang hari ini kita mencari kebenaran. Ya. Kalau yang udah terima Tuhan berarti mencari jalan untuk kembali. Ya. Makanya kemarin anak muda saya bilang ayo kembali. Ya. Saya lihat wajah deh, monggo. Puji nama Tuhan ya. Saya berdoa untuk mereka ya supaya hati digerakkan Tuhan sehingga mereka mau menerima diri mereka dibaptis ya, menerima Tuhan sebagai Allah dan Juru Selamat ini. Ya. Banyak juga sih kemarin anak muda yang belum terima Tuhan. Ya saya juga nggak, kalau dibilang nakal-nakutin juga enggak ya, tapi kenyataannya gitu. Ya. Dulu Om sudah bilang kalau Om almarhumnya bahwa di pemakaman itu kebanyakan anak muda. Ya. Pernah nanya-nanya juga seperti begini, Pak, kebanyakan umur berapa? customer. Ya, kebanyakan anak muda ya. Kenapa? Wah, dulu zaman-zamannya balap-balap liar gitu ya. Sekarang masih ya, masih ya. Tawuran ya. Banyak yang mati sia-sia. 1 Timotius 2 ayat 4. Tuhan menaiki akal manusia mengetahui kebenaran. 1 Timotius 2 ayat 4, 2 ya ayat 4. Boleh. 1 Timotius 2 ayat 4, yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya. Yang menghendaki semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Ya. Jadi semua berbicara mengenai kebenaran Tuhan. Ya. Bahkan nanti kedatangan kedua kali itu perkataan Tuhan juga akhir zaman itu, bukan akhir zaman ya. Kedatangan Yesus yang kedua kali yang akan terjadi. Ya. Kalau Ibu yang bilang kan sudah sangat dekat, singkat. Ya. Di penghujung akhir zaman, ini akhir zaman ya. Dari awal akhir zaman, di ujungnya itu jam. Ya kalau kita ingat dulu ada hamba Tuhan sebenarnya ahli-ahli ilmuwan di dunia nih ya, pas modernisme ya, udah menghitung jam kiamat tuh ya. Ada videonya sebelum saya hapus Indonesia tadi. Dunia sedang menghitung jam kiamat, hitung mundur ya. Kenapa aktivitas manusia di agak biar ya. Mungkin ini bukan kebetulan juga analisis ya, itu bisa politik bisa ada juga ya, karena dalam pandemi tidak ada mobilitas ya, manusia tidak bergeraknya nggak cepat, jadi diperlambat ya. Penerbangan di stop ya. Macam-macam ya. Ya. Kita berkunjung kemarin mobilisasi ke mudik itu pun nggak mudah ya, agak banyak persyaratan. Karena kalau lihat keadaan kondisi global ya itu es mencair ya. Dan sepakat ilmuwan di dunia, kemarin saya baca beritanya air laut berhenti berputar. Nah itu seperti film yang dimana itu ya, waktu panas tidak naik, panas tidak turun, naik tidak naik, tidak ada sirkulasi ya. Itu akan memusnahkan terumbu-terumbu karang ya. Ekosistem makanan ya. Dan akan ada bencana kelaparan. Bukan itu aja ya, diprediksi kemarin hamba Tuhan yang sampaikan itu jam-jam sudah dihitung ya. Ya Tuhan menghendaki agar manusia mengenai kebenaran. Bahkan Allah menjanjikan berkat rohani materi untuk mereka mencari kebenaran di dalam Matius 6 ayat 33 ya. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Iya, ya, ini juga sering kita lupa. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Ya. Kebenaran hanya dapat diketahui dan ditemukan di dalam kebenaran. Sifat-sifat kebenaran. Kebenaran diwahyukan oleh Allah. Kebenaran tidak ditemukan oleh individu, ya, komunitas ya, tadi ada paham modernisasi tadi, berbagai kepercayaan mungkin hasil dari temuan manusia atau kelompok,
tetapi kebenaran berasal dari pernyataan Allah sendiri yang berpribadi, bermoral, yang membuat dirinya diketahui gitu. Jadi kebenaran itu terang. Terang itu harus dilihat, kelihatan gitu. Ya, di dalam Roma 2 ayat 14. Roma 2 ayat 14. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Ya. Jadi hukum Taurat ini bagi orang yang belum mengenal dijadikan kitab undang-undang hukum. Ya. Taurat ini jadi tolak ukur. Ya. Mereka mengerjakan kebaikan, maka mereka akan mendapat kebaikan. Kalau tidak mengerjakan kebaikan, mereka akan mendapat hukum, karma, hukuman. Ya. Di dalam Roma 2 ayat 15. Roma 2 ayat 15. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Iya, masih. Nah, kadang-kadang kita udah di dalam kasih karunia Tuhan. Ya. Ini saya dapat mengerti ini. Kembali lagi, hidup kita itu membawa kita itu kembali ke hukum Taurat pertama. Kalau nggak nanti ada, kalau kita ya saling menuduh gitu. Banyak kesalahan, pelanggaran, dosa yang kita kerjakan. Karena mereka tidak menyerahkan dirinya sepenuh kepada Tuhan. Ya. Jadi nggak heran kalau kemarin saya baca di beberapa sosial gitu. Ya. Banyak Kristen KTP. ada hamba Tuhan. Dia udah tahu kebenaran hamba Tuhan ini. Ya. Dia bikin video di YouTube ini. Banyak, ya. Memang banyak orang Kristen juga yang KTP, Kristen tanpa perbuatan, banyak dia. Karena mereka tidak mengetahui kebenaran. Dia masih pakai pola hukum Taurat. Ya. Ya. Alkitab merupakan wahyu dari Allah, ya, yang kudus, komunikatif. Dengan demikian memiliki dinamisme mental yang melampaui psikolog, sosiologi, dan politik dari pembacanya. Meskipun firman Allah disampaikan melalui budaya dari konteks aslinya, Alkitab dinamis secara ilahi, ya, di dalam 2 Timotius 3:11 dikatakan segala tulisan diilhamkan Allah untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Kebenaran Allah adalah objektif mutlak, bukan relatif, dan bisa diketahui, bisa dipelajari, ya. Bisa dibaca firman Tuhan itu. Kebenaran objektif dan mutlak merupakan kebenaran yang tidak tergantung pada perasaan, hasrat, kepercayaan subjektif suatu ciptaan manapun. Ya, kebenaran Allah tidak tergantung pada pengalaman atau penafsiran individu atau kelompok manapun. Ya, Paulus menyatakan hal ini ketika dia membahas ketidakpercayaan sejumlah orang Yahudi. Ya, sampai sekarang, atau orang Yahudi tidak percaya, ya. Di dalam Roma 3:4 bisa ditampilkan, ya. Roma 3 ayat 3 dan 4. Roma 3 ayat 3 dan 4. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Sekali-sekali tidak. Sebaliknya, Allah adalah benar dan semua manusia pembohong, seperti ada tertulis, supaya engkau ternyata benar dalam segala firman-Mu dan menang jika engkau dihakimi. Ayat 3-nya bisa ditampilkan lagi. Jadi bagaimana jika di antara mereka ada yang tidak setia? Dapatkah ketidaksetiaan itu membatalkan kesetiaan Allah? Enggak, mutlak. Kebenaran Allah itu mutlak. Kita nggak bisa membatalkan kesetiaannya Allah. Jadi dikatakan Allah
adalah benar dan setia. Dia mutlak. Allah adalah benar dan semua manusia pembohong. Bapaknya siapa? Hal ini berarti kebenaran Allah tidak berubah-ubah. Kebenaran Allah adalah benar tanpa pengecualian. Kebenaran Allah juga tidak bersifat relatif, ya, yang tadi disampaikan, dapat berubah atau bisa diperbaiki. Cuaca bisa berubah, ya, tapi Allah tidak. Ya. Kita membaca di Yohanes tadi 14 ayat 6, ditambahkan lagi. Ya, kita klaim ya ini, ya. Ya, kita nyanyi. Akulah jalan dan kebenaran hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Nah, bagi Bapak Ibu Saudara yang mau menerima Tuhan dan Allah sebagai Allah dan Juru Selamat hidup, gereja membuka kesempatan ya Pak ini. Bisa daftar nanti di sekretariat kita. Ya benar. Jadi nanti ada pengajaran juga, mungkin dimulai hari apa Pak? Sabtu. Oh ya, bisa bareng-bareng nanti ya sama anak dia juga. Udah lama nih, udah 2 tahun ya. Oh, tahun lalu. Oh iya. Wah, luar biasa, produktif. Ya. Beri mulai Bapak. Ya, karena apa? Berjuta-juta atau apa? Berasa-rasa malaikat di surga berebut tangan. Ya, jika berasa-rasa ya. Malaikat bersorak-sorai jika ada satu jiwa yang diselamatkan. Ya. Tidak ada pengecualian ini, hanya ada satu jalan kepada Bapak. Boleh dicek Bapak sebelum. Ya, benar. Ini keren. Ya. Dan dunia mengetahuinya, tapi dunia membencinya, menolak kebenaran. Karena Injil tidak tunduk kepada virtus siapapun ya, atau kepada prosedur demokratis namanya. Yesus tidak diangkat menjadi Tuhan oleh manusia, ya, melainkan dipilih oleh Allah. Ya, dia juga tidak diturunkan dari tatanya, ya. Itu upaya ini ya, manusia. Ya. Yesus adalah satu Tuhan dan tanpa ada yang lain setara dengan dia. Kebenaran bersifat universal. Ya. Tadi disampaikan juga. Kisah 4 ayat 12. Kita bicara banyak mengenai kebenaran supaya kita mengerti identitas kita di dalam Tuhan, panggilan kita, ya, jati diri kita. Kisah 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Ya. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Amin. Ya, olehnya kita dapat diselamatkan. Tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, Yesus Kristus ya. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain ya, yang diberikan kepada manusia dan yang olehnya kita dapat diselamatkan. Keselamatan ditawarkan pada seluruh manusia, bukan hanya pada satu kelompok orang tertentu ya. Tidak. Berikutnya, kebenaran Allah berlaku secara kekal dan penting, bukan trendy. Gaya sesaat ya, nggak ada di dalam iklan, nggak ada di politik atau olahraga, nggak ada. Jadi kebenaran Allah berlaku secara kekal. Ini penting ya. Kita baca Yesaya 40 yang tadi kita baca Mazmur 119 ayat 8. Mazmur 119 ayat 8. Aku akan berpegang pada ketetapan-ketetapanmu, janganlah tinggalkan aku sama sekali. Ya. Jadi ketetapan ini firman-Nya ya, jangan tinggalkan aku sama sekali. Jadi bersifat, sebenarnya itu bersifat kekal, penting ya. Kita baca lagi ayat Maliaki 3 ayat 6. Banyak ayat. Maliaki 3 ayat 6. Bahwasannya aku Tuhan tidak berubah, dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ya, tidak akan lenyap, kekal. Ya. Kebenaran Allah didasarkan pada keberadaan Allah yang kekal. Kebenarannya ini tidak memiliki tanggal kadaluarsa dan tak mengulang pembaharuan apapun, subscribe ya kalau istilah zaman sekarang ya. Selain itu, kebenaran Allah adalah kebenaran yang hidup, personal dan dinamis. Ya. Mazmur 19 ayat 11, 119 ayat 11. Benar-benar dia sampai keberadaan Allah yang kekal. Ya.
Mazmur 119 ayat 11 Pak. Mazmur 119 ayat 11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, gimana? Simpan di dalam hati, jangan sampai hilang, jangan disiang ya. Kita simpan firman Tuhan di dalam hati kita ya. Kalau hilang, ya berdosa. Ya karena kalau ini ilustrasikan dulu hamba Tuhan itu Yesus taruh di buritannya, disingkirkan. Bisa ya? Bisa. Saya sering melakukan juga. Ya, kita berdosa. Kita singkirkan Tuhan itu berdosa ya. Terus mengerjakan kesalahan juga, wah lebih lagi. Kebenarannya disingkirkan dulu, nggak disimpan di dalam hati kita. Ntar kalau lagi ya ini saya juga salah, oh Tuhan kalau ya itu ya dikatakan saya butuh Engkau Tuhan, undang lagi Tuhan, Tuhan masuk ke hatiku, ubah hatiku supaya aku tidak bersalah berdosa berada, karena kebenaran yang kita benci diri tadi ya kayak ambivalensi tadi ya, sebenarnya nggak boleh harus seperti itu. Kalau sekali Tuhan itu kan ada di dalam hati kita, terus jangan pernah singkirkan dia. Terus kenakan Tuhan, kalungkan itu di lo hatimu ya katanya, firman Tuhan itu saya lupa ya. Pakai terus ya. Nih dikatakan di dalam Keluaran 20 ayat 3. Bagi satu ya sifatnya, tapi berapa juta tidak ya. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanmu. Waktu enggak disimpan di hati, ada Allah lain masuk. Nah, kecenderungannya nanti kesalahan yang tidak terjadi. Jika hanya ada satu Allah sejati, semua pihak mengklaim sebagai Allah tidak asli. Logika kebenaran adalah logika dari hukum ya. Kebenaran Allah bersifat sistematis dan utuh ya. Kebenaran itu satu, sebagaimana Allah itu satu. Semua kebenaran saling berhubungan, baik itu kebenarannya, pengetahuannya, dan ciptanya. Hanya ada satu dunia ya. Di tegaskan kembali hanya ada satu dunia ya. Kenapa orang-orang modern itu mencari kehidupannya di luar sana ya? Udah ditanamkan di dalam kamus superhero itu ya, Avengers ya. Di Flash, Spider-Man, multi universe nih. Wah saya Yanto dari dunia yang lain nih. Yanto Yanto. Ngapain kamu dunia mana gitu? Enggak. Kebenaran sejatinya hanya ada satu dunia ya. Mau cari di mana? Karena banyak ilmuwan sana lagi nyari planet Nibiru, planet ini bisa dihuni ya. Nah, kalau betul hanya satu dunia. Tapi di luar sana kan banyak, bahkan ada pengakuan dari pilot Amerika katanya besok ketemu alien. Ya. Diungkapkan di pesawat militer ya, pilot penerbang pesawat militer Amerika. Ya, berarti ada makhluk lain. Dunia hanya milik Allah, ya, hanya satu universe, bukan multiverse. Jadi, saya sempat waktu lama dia saya sempat pikir iya, kepengaruh juga ya, iya, kan dari sekian triliun bintang-bintang di langit itu masa sih nggak ada kehidupan gitu ya? Mau cari, bahkan ada isunya ada balasan. Kita kirim pesan, dibalas. Terus kata ahli bilang ada ahli pertahanan atau apa gitu, jangan dibalas. Nanti dia datang. Kita nggak tahu teknologi mereka gitu. Wah kalau mereka datang ya habis digembur. Iya. Kaca tombol, musnah. Jangan dibalas, biarin gitu. Jadi ada kayak kode-kode balasan gitu, nggak tahu di mana gitu dari bintang tertentu gitu ya. Bukan multiverse.
universe ya, hanya satu dunia. Pentingnya kebenaran ya, masih bicara kebenaran, masih ada lagi. Kebenaran penting karena inti kepercayaan kita dipertaruhkan ya. Nah ini pernah saya bawa juga, ini ada satu tim yang Barna Research itu ya, ternyata ada lagi di dalam bacaan ini mengatakan bahwa di kalangan Kristen ya, aslinya 54% orang Kristen percaya bahwa jika seseorang itu secara umum baik atau melakukan perbuatan baik bagi orang lain selama hidup mereka akan mendapatkan tempat di surga. Nah, ini survei 39% percaya dengan sesuai dengan akar bahwa seseorang harus bertobat dan percaya jika ingin ke surga ya. Nah sisanya kemana? Ini menurut survei ya, hanya 39% yang sesuai dengan Alkitab. Sisanya ya kembali kepada kuntal tadi, perbuatan baik lagi. Jadi nggak mendasarkan kebenaran firman Tuhan ya. Jika fenomena itu dibiarkan, maka pada akhirnya kekristenan kita, kata seorang ateis, akan hilang sendirinya. Pentingnya, jadi identitas kita di situ, di dalam Tuhan. Kita harus tahu kebenaran dulu. Dan sekarang kebenaran itu adalah Allah sendiri, yang adalah setia dan benar. Kalau kita mau meminang sesuatu ya tadi yang kita bikin tadi, kita harus tahu latar belakang calonnya. Ada malu sih. Nanti saja. Ya, kita harus pelajari ya. Kata siapa? Kalau udah nikah itu apa katanya? Tutup mata ya, kalau pacaran buka mata lebar-lebar gitu. Nah, kalau sudah nikah, tutup mata nggak bisa jalan. Ntar jadi kayak orang bertahan. Enggak, tetap satu buka, jadi satu tutup gitu. Benar ya? Ya artinya apa? Menerima. Oh gitu ya. Oh gitu ya. Tapi nggak apa-apa. Oh saya menikah sama dia gitu. Saya mengerti dia. Tuhan ampuni saya, Tuhan ampuni dia. Gitu. Ya. Jadi buka mata lebar-lebar. Jadi kita harus tahu asli itu kebenaran. Ini fondasinya yang sudah dibangun, yang disampaikan oleh rasul-rasul dan nabi. Nah kita batu-batunya. Tapi kalau zaman sekarang mesti ada satu lagi ya, kerangka itu ya, besi itu apa namanya Pak Dani? Besi itu apa? Selain fondasi? Steger itu pokoknya. Coran-corannya itu ya besinya harus kuat ya. Iman, mungkin itu iman tadi. Harus ada kerangkanya yang kuat ya. Ini di luar ya, saya katakan ya. Yang jelas sih Tuhan bilang disusun, batu itu disusun. Kita itu disusun nanti sama Tuhan. Jadi suatu bangunan yang indah ya, disusun berdasarkan kebenaran. Itu identitas kita ya. Nah kemarin saya bilang, sebenarnya nggak gitu juga sih. Kalau kita nanti ke surga dicekat sama mereka. Mana identitas kamu? Wah nggak bawa, ketinggalan di rumah. Ya, kalau yang bawa nih KTP, KTS-nya, kartu tanda surga, nggak gitu sih. Ya, ada tapi ada 10. Ya, perbuatan kita tercatat gitu. Kan dibuka dulu siapa namanya? Yang Pak Sumanto, yang Sumanto makan dagingnya. Jangan wah ya, wah tapi hari ini kamu, ya ngeri juga ya, ngeri kalau itu gitu ya. Tapi ya, yang enaknya ini, jangan masuk sebelah kanan, apa sebelah kanan, enak gitu ya. Saya kenal, karena dikenal, kita sudah teridentifikasi gitu. Kayak ini di internet dunia maya ya. Kenapa sih maya ya? Jadi dunia maya, dunia internet itu ada politik namanya identitas ya. Jadi sedang gencarnya ya. Mungkin itu ya saya nggak ngerti politik ya. Tapi identitas itu penting ya. Bahkan sampai ada politik identitas ya. Seperti itu. Tanpa kebenaran
Injil bisa diselewengkan. Ya, kalau tadi tanpa kebenaran, kepercayaan itu dipertaruhkan. Ya. Jadi kebenaran penting, ya. Sangat penting karena Injil kepercayaan itu dipertaruhkan. Ya. Yang tadi udah ada survei tadi ya. 39 hanya 39. Yang 54-nya itu percaya bahwa jika seseorang itu secara umum baik atau melakukan terbaik bagi orang lain selama hidup mereka mendapat tempat di surga. Jadi balik lagi ya. Balik lagi ke Taurat. Ya. Tanpa kebenaran yang kedua ya, tanpa kebenaran Injil diselewengkan. Terus sedikit lagi ya. melemahkan komitmen kita kepada kebenaran mungkin kita merusak Injil tanpa menimbulkan protes siapapun. Anda bisa membuktikan dengan menghadiri gereja lain secara acak ya. Anda akan menemukan Injil yang murah ya, murah atau murahan ya, sedang diperkenalkan di imam gereja. Di dalam 2 Korintus 11 ayat 4. Ini saya dibawa ke ya ini. 2 Korintus 11 ayat 4. Sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kami beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Ya, sebab kamu sabar saja jika ada seorang datang memberitakan Yesus yang lain daripada yang telah kamu beritakan, atau memberikan kepada kamu roh yang lain daripada yang telah kamu terima, atau Injil yang lain daripada yang telah kamu terima. Injil diselewengkan ya, tanpa kebenaran. Yesus sedang dihina ya, pada pujian-pujian yang sama-sama ya, mengaku gereja, mengaku Kristus ya, tapi sama-sama, tapi difitnah ya. Injil yang lain, Yesus yang lain itu apa sih nanti? Ya mungkin nanti bisa disampaikan oleh Bapak Gembala nanti ya. Yesus yang lain atau Injil yang lain itu apa sih ya? Yang terakhir ya, ini pasti banyak, ada 4, 5, 6. Yang ketiga ya, menolak kebenaran mengakibatkan buta Alkitab. Bahwa kebenaran sudah ditinggalkan terbukti dari meluasnya buta Alkitab. Semakin sedikit orang Kristen yang membaca seluruh isi Alkitab dari Kejadian hingga Wahyu, dan semakin banyak orang Kristen yang tidak membawa Alkitab di acara-acara kebaktian. Iya. Saya katakan kemarin yang lucu ya. Ya ada kitabnya, ada aplikasinya. Ya, menolak kebenaran mengakibatkan buta Alkitab. Ini maksudnya bukan itu ya. Mungkin jangan baca ya. Kalau sekarang di YouTube puji nama Tuhan ada, tapi di intinya ya Pak ya, ada bisa terus setiap kali baca kitab ini, baca ini ya, itu. Jadi artinya apa? Makan terus, makan firman Tuhan ya. Jadi manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi oleh karena kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi supaya kita nggak buta, ya. Banyak sekali dari ini. Ya, kiranya apa yang tadi disampaikan ya, kita mau renungkan bahwa kebenaran itu merupakan identitas sejati kita di dalam Tuhan. Ya. Bagi yang belum menerima Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, ya. Cici-cici, koko-koko, adik-adik ya, ibu-ibu, tante-tante, omong, terbuka kesempatan gereja mengadakan penataran atau baptisan air, baptisan selam pada bulan ini ya, dan nanti Agustus akan ditabiskan ya, dibaptis di sini ya. Silakan datang ya. Jadi kita ingat bahwa identitas itu diperlukan ya. Tanpa identitas kita otomatis ditolak, nggak bisa masuk. Dideportasi, dipulangkan ya. Bisa masuk juga? Nggak bisa. Kalau kayak itu jalan tikus ya, oh jalan tikus dia naik perahu kecil ya ke Singapura ya. Jadi kalau ada orang sana lihat, wih, ini bisa di bawah. Tangkap karena pulang ya. Ya ke negara manapun juga ya, kalau tanpa identitas yang sah ditolak ya. Ini berbicara mengenai kehidupan kekal ya, keselamatan ya, lepas dari dosa ya. Jadi memerdekakan, kebenaran itu memerdekakan kita, tadi kita baca dari kutuk
dari dosa yang mengikat, ya. Ya silakan Bapak Ibu boleh mendaftar. Saya kembalikan kepada WL sambil dan sebelum kita berdoa, Ibu Ibu kita di dalam doa. Sudah mempersiapkan persembahannya, boleh bangkit berdiri. Kita bacakan deklarasi. Kita mau angkat tinggi-tinggi persembahan kita di atas kepala kita. Satu, dua, tiga. Dengan hati bersyukur kami mengangkat persembahan kami di hadapan Tuhan. Biarlah melalui persembahan ini dipakai dan dipergunakan untuk memperluas pengaruh kerajaan surga di bumi, dan kiranya Bapa sumber segala anugerah akan membuka sumber-sumber penghasilan dan memberikan kepada kami roh hikmat, kemampuan, kuasa dan otoritas kerajaan Allah untuk memperoleh kekayaan dan menjadi berkat dalam rumah Tuhan dan menjadi alat untuk penolongan jiwa-jiwa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memberi. Amin, amin, amin. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat firman, kebenaran firman-Mu yang sudah diberitakan. Engkau berkati hamba-Mu Yanto ya Tuhan. Biarlah dimanapun ia berada ya Tuhan, kebenaran selalu menyertainya. Biar Allah selalu memberkatinya dimanapun ia berada ya Tuhan. Berkati setiap apa yang ada di dalam kerinduannya, segala permintaannya, kabulkan semuanya di dalam nama Yesus Kristus. Berkati juga ya Tuhan. Sebentar kami akan memberikan ya Tuhan persembahan ya Tuhan, lewat berkat-berkat yang sudah kami terima selama ini ya Tuhan. Biar Kau berkati tangan yang memberi dan menerimanya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Aku diberkati sepanjang hidupku, diberkati.
akan diberkati kembali oleh Tuhan Yesus. Ya, saya akan mengumumkan kembali dibuka kelas untuk baptisan air. Jadi kalau yang mau berminat, yang mau belum dibaptis, mungkin saudaranya, orang tuanya yang mau dibaptis, boleh daftar ke sini. Kalau mau ya boleh daftar ke Bapak Gembala atau Ibu Gembala. Ya, jadi nanti baptisan airnya dimulai bulan Agustus. Nanti sebelumnya kita ada penataran dulu ya. Dan akhirnya tidak ada pengumuman tambahan. Kita akan mengakhiri ibadah kita saat ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk siang hari ini. Di akhir ibadah ini Tuhan, kami tak merasakan
Roh Kudus selalu menyertai kami Tuhan. Kami boleh bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Biarlah semua anak-anak Tuhan semakin hari mereka semakin giat mengerjakan kekudusan mereka di dalam Tuhan, sehingga apa yang mereka lakukan berkenan di mata Tuhan, dan mereka semakin dekat kepadamu dan semakin setia kepadamu Tuhan, sehingga kami boleh masuk dalam hidup yang kekal sampai pada akhirnya Tuhan. Kami boleh kemenangan di dalam Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah anak-anak Tuhan yang tidak bisa datang pada hari ini, kiranya Tuhan dimanapun mereka berada, jika ada yang sakit Kau jamah, Kau sembuhkan. Jika ada yang kurangan Tuhan atau dalam masalah, Tuhan buka jalan buat mereka. Terima kasih Tuhan, dan semua anak Tuhan dari yang kecil sampai lansia Tuhan, Tuhan lindungi semuanya Tuhan, luputkan dari maut Tuhan, jauhkan dari virus COVID-19 Tuhan, dan jauhkan dari sakit penyakit lainnya Tuhan. Biar semuanya Kau berikan kesehatan yang baik dan panjang umur sampai Tuhan datang yang kedua kali. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan berkati semua anak Tuhan, semua yang bekerja, yang berusaha, yang bersekolah. Tuhan berkati semuanya agar kehidupan mereka boleh berhasil dan beruntung dalam setiap langkah hidup mereka. Dan semua anak Tuhan juga yang punya rencana di tahun 2021 ini Tuhan, apapun rencana mereka, Tuhan permudah jalannya, dan Tuhan berkati biar berhasil dan mereka boleh mendapatkan apa yang mereka inginkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sementara kami akan berpisah satu sama lainnya, kiranya yang jauh dan dekat Tuhan lindungi, biar kami semua boleh tiba di rumah kami masing-masing dengan tidak kekurangan apapun. Mari kita terima berkat daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyaring engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat ini di dalam nama Allah Bapa, Allah Kudus, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus yang dikatakan.